Halo kawan, jumpa lagi dengan Eka Tanjung dari kebun di belakang rumah kami di Belanda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang Johan Cruyff, atau lebih cocok disebut almarhum atau mendiang Johan Cruyff, yaitu legendaris pemain sepak bola asal Belanda yang punya nomor punggung 14. Legendaris Belanda ini mungkin pemain sepak bola yang paling terkenal di Belanda. Dia berjaya pada Piala Dunia 1974, 1979, walaupun akhirnya Belanda tidak menang, tidak menjadi juara, kalah oleh Argentina dan kalah oleh Jerman. Tapi nama Johan Cruyff sudah sangat terkenal dan saya ingin mengajak kawan untuk berkunjung ke rumah masa kecil Johan Cruyff. Dan di sana sebenarnya rumah itu sampai sekarang diabadikan, dipelihara walaupun direnovasi, kemudian menjadi sebuah tonggak atau sejarah yang itu dipelihara, bentuknya masih sama. Mari kita ke sana karena saya juga kebetulan sedang dalam rangka Euro 2020 ini. Lokasinya di Betonbuurt atau di Watergraafsmeer, tepatnya Akerstraat 32. Baik, mari kita ke sana. Inilah rumah Johan Cruyff waktu beliau masih kecil, almarhum masih kecil. Nomor 32, Akerstraat nomor 32. Ini adalah rumah tempat Johan Cruyff, sang legendaris, tinggal sejak kelahirannya pada tahun 1947 sampai dengan ayahnya meninggal. Di sini dulu adalah toko sayuran, karena ayah Johan Cruyff adalah seorang pedagang sayur, dan disinilah dia tumbuh. Kemudian rumah ini sengaja dipertahankan dan juga udah ada penghuninya. Tapi mereka sadar bahwa rumah ini khusus dipakai sebagai monumen. Orang yang datang bisa menyaksikan. Jadi kawan kalau ke Amsterdam dan suka sepak bola, mengenal Johan Cruyff, Piala Dunia 1974, mungkin Pak Rahmat tuh dari Bandung mengikutinya. Kemudian tahun 1979, ini ada mobil dulu lewat. Memang dia adalah seorang juga filsuf ya, bukunya banyak sekali ya. Ini ada buku ketika tentang biografi Johan Cruyff, yang saya juga langsung mendapat tanda tangan ya dari beliau waktu saya ikut seminar tentang Cruyff Foundation pada tanggal 21 Maret 2014. Jadi 2 tahun sebelum Johan Cruyff meninggal dunia. Ini tanda tangannya dan ini buku ininya. Biografinya ditulis oleh berbagai penulis terkenal, Frits Barend, Hugo Borst, Johan Derksen, Jaap de Groot dan lain-lain sebagainya. Jadi semua perjalanan hidupnya ada di sini dan pandangan hidupnya, dan dia juga banyak ditulis oleh banyak orang ya tentang pandangan-pandangannya, filosofinya. Dia juga mendirikan Cruyff Foundation. Lalu Johan Cruyff Uitspraken. Jadi ungkapan-ungkapan Johan Cruyff, karena memang di masa hidupnya itu banyak sekali ungkapan-ungkapan. Nanti kita akan kupas ya ini ya. Kalau kawan setuju untuk mengupas ungkapan-ungkapan Johan Cruyff dalam vlog Serba Belanda, mohon memberikan tanggapannya. Pertama, apakah kawan setuju kalau kita mengupas buku ungkapan Johan Cruyff? Antara lain, setiap kekalahan ada kemenangan di sana, atau kalau tidak salah, setiap keuntungan ada kerugian, setiap kerugian ada keuntungan, begitu yang dia sampaikan. Elke nadeel heeft een voordeel, elke voordeel heeft een nadeel. Itu yang dia ucapkan. Itu bisa kita kupas, latar belakangnya, kapan dia mengatakan dan sebagainya. Tolong sebutkan di kotak komentar apakah kawan ingin tahu tentang ungkapan-ungkapan Johan Cruyff. Kita tahu bahwa Johan Cruyff semasa hidupnya juga selalu memperhatikan lingkungan,
masyarakat di sekeliling. Karena almarhum juga tahu bahwa prestasi seseorang itu tidak ditentukan oleh kastanya, tetapi karena kerja kerasnya. Dan semua anak-anak harus mendapatkan peluang untuk bisa berprestasi. Nah, dan harus bermain di luar. Ini kita terjemahkan ya, apa yang tertulis di sini. Ini tentang slogan di schoolplein atau di pelataran sekolah. Buiten spelen zou een vak moeten zijn op school. Itu kata Johan Cruyff. Jadi maksudnya bermain di luar seharusnya menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah. Artinya olahraga gitu ya. Dan juga ini dia cerita dikutip ya. In mijn tijd was buitenspelen iets heel normaals. Zaman saya dulu bermain di luar itu sudah hal yang biasa. Daar dacht je niet erover na. Kita tidak memikirkan sama sekali, tidak sadar bahwa itu adalah suatu kemewahan. Tapi tegenwoordig, saat ini spelen kinderen meer met hun mobiel of zitten ze achter hun computer. Tapi saat ini anak-anak itu lebih banyak bermain dengan HP atau dengan game di depan komputer daripada bermain-main di luar. Ya wajar sih, tapi dengan demikian semakin banyak anak-anak yang obesitas dan mendapatkan permasalahan lain selain obesitas. Andere problemen. En eigenlijk is de oplossing heel simpel. Pemecahannya sebenarnya sederhana saja, kata dia. Je moet kinderen leren om meer te bewegen. Kita harus merangsang anak-anak, mengajak anak-anak untuk lebih banyak bergerak di sekolah. Dengan beberapa penyesuaian, dengan aanpassingen, kunnen wij in Nederland schoolplein creëren waar kinderen meer worden uitgedaagd om samen te spelen en te sporten. Jadi dengan sedikit melakukan perubahan di schoolplein, di pelataran sekolah, kita bisa sebenarnya memberikan ruang kepada dan mainan kepada anak-anak agar mereka terpancing atau tertantang untuk bermain bersama dan berolahraga bersama. Tapi itu hanya bisa kita capai kalau kita melakukannya bersama-sama. Ini penting, kita melakukannya bersama-sama. Als het aan mij ligt, kalau itu saya boleh menentukan, maka di setiap sekolah, halaman sekolah itu harus ada schoolplein 14, halaman 14. 14 adalah nomor punggung Johan Cruyff ketika beliau masih jaya. Ini Johan Cruyff tulisannya ya. Terus ini tanda tangannya. Ini schoolplein 14 adalah inisiatif dari Johan Cruyff Foundation. Itu yang bisa saya laporkan dari Akerstraat nomor 32. Rumah yang memang sebenarnya sangat legendaris sekali. Dan kita tahu namanya, nama Johan Cruyff itu bukan saja di Amsterdam terkenal, tapi juga di Belanda. Stadion yang dipakai untuk pertandingan Euro 2020 atau dipakai juga sebagai home base-nya Ajax Amsterdam kalau dia main home. Itu juga dirubah namanya menjadi dari Amsterdam Arena menjadi Johan Cruyff Arena. Itu juga karena jasa Johan Cruyff dalam persepak bolaan juga pertumbuhan untuk anak-anak. Beliau berbeda dengan orang-orang yang lain yang ada di mantan pemain sepak bola dunia siapapun, termasuk Beckenbauer, kemudian Pele, kemudian juga Diego Armando Maradona dan yang lain-lainnya yang juga besar yang belum saya sebutkan semuanya satu persatu. Tapi kalau Johan Cruyff ini sebagai manusia pun komplit ya. Dia tidak hanya pandai dalam soal sepak bola, tapi juga berfilosofi. Banyak filosofinya dikutip oleh banyak orang sampai detik ini. Jadi seperti umpamanya salah satu ungkapan yang cocok dalam sepak bola adalah kalau kita menguasai bola maka kita tidak akan kebobolan. Nah itu artinya kita harus bermain sepak bola secara dominan, itu contohnya. Dan masih banyak yang lain. Dia juga memikirkan bagaimana anak-anak ya supaya mereka bisa bergerak, dan dia ada Johan Cruyff Foundation yang dia dapat dukungan. Dan kemudian saya juga pernah bertemu dengan beliau, beruntung waktu itu di pertengahan tahun 2014 barangkali ya, itu waktu itu 2 tahun sebelum beliau meninggal. Ada acara dengan Johan Cruyff Foundation di Amsterdam, ini fotonya. Dan kemudian satu hal yang perlu disampaikan adalah ini disewakan sebenarnya, dan yang menyewa itu juga konon adalah fansnya Johan Cruyff. Tapi saya tidak berani untuk ngetok atau apa karena nggak enak juga. Jangan lupa untuk ikutin
ada giveaway dari Serba Belanda. Hadiahnya jalan-jalan Amsterdam, Paris, Brussels, dan juga jalan-jalan di Amsterdam, di Sanskans, Volendam, Giethoorn, dan juga kota Amsterdam. Dan masih ada 6 hadiah paket lainnya senilai Rp500.000 per paket. Ya, jadi jangan lewatkan. Ikutin kuisnya. Oh ya, di sini. Linknya di sini. Oke, gitu aja ya Kak Tanjung mengucapkan terima kasih dan tetap semangat. Jangan kasih kendor.